apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Lanita di Rigata Kitchen. Teman-teman, hari ini saya itu akan membuat kekian. Nah, kekian itu aslinya dibuat dari babi dan lemak babi. Tapi kali ini saya akan membuat kekian yang halal, yang dibuat dari ayam dan udang. Nah, kekian ini sebetulnya sangat praktis sekali untuk dibuat karena bisa di freezer dan disimpan selama 1-2 bulan. Nah, kemudian kekian ini bisa untuk pelengkap masakan-masakan yang lain ya. Selain bisa dimakan sebagai cemilan atau dimakan begitu saja dengan nasi, bisa juga untuk pelengkap bakmi goreng, bakmi pangsit, nasi goreng, bihun goreng atau capcay. Nah, kekian ini juga bagus sekali untuk ide bisnis karena dia untuk pelengkap makanan yang lain, jadi bisa untuk ide bisnis sebagai suppliernya kekian ya di restoran-restoran atau di mana yang menjual makanan. Profitnya akan cukup besar karena bahannya itu mudah dicari, kemudian murah dan mudah sekali membuatnya. Nah, daripada berlama-lama, kita mulai aja yuk. Nah, teman-teman, bahan-bahannya seperti yang tertulis di deskripsi bawah ini, juga resepnya akan saya tulis di situ ya. Nah, ini bahan-bahannya. Ini ayam cincang ya. Saya pakai bagian dada ini, tapi teman-teman juga bisa pakai bagian yang lain dari ayam seperti paha. Kemudian ini udang, ini sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Kemudian di sini ada tepung tapioka, ya. Kemudian ada bawang putih, ada telur. Nah, ini teman-teman kulit ayam. Nah, kulit ayam ini sebagai penggurih dan pengempuk dari kekiannya. Kalau resep aslinya ini menggunakan lemak babi, tapi saya tidak mau menggunakan lemak babi, pakai kulit ayam. Nah, kalau teman-teman tidak mau pakai kulit ayam, bisa pakai minyak biasa atau minyak ayam. Fungsinya hanya penggurih dan pelembut ya. Kemudian bumbu-bumbunya cuman merica, gula, bubuk kaldu dan garam secukupnya. Nah, itu saja teman-teman. Nah, teman-teman, cara buatnya itu gampang banget ya. Semuanya akan di blender. Saya pakai blender ini ya. Yang pertama-tama kita blender dulu kulit ayamnya ini ya, karena kulit ayam ini agak liat, jadi kita blender duluan ya. Kita masukkan. Sudah kegiling ya. Ini kecil-kecil gini, ini memang nggak bisa halus banget. Nah, teman-teman, tips ya, paling gampang itu waktu menggiling itu setengah beku, jadi dia bisa lebih halus. Atau waktu nggak mau digiling, diiris kecil-kecil juga bisa. Dan kalau setengah beku akan lebih halus potongannya, lebih gampang karena ini sifatnya licin gitu ya. Nah, kira-kira kita giling kasar-kasar begini ya tuh. Nah, kemudian langkah selanjutnya bawang putih ya. Bawang putihnya kita masukkan. Dan kita masukkan ayamnya. Sekarang kita masukkan udangnya ya. Udangnya kita giling sebentar aja karena kita mau ada tekstur udangnya, jadi agak kasar-kasar gitu ya. Telurnya kita masukkan. Kita masukkan tepungnya, kaldu bubuk, garam, merica, nah ini ya tuh kayak gini ya kekentalannya ya tuh ya. Nah, saat ini sudah boleh dikoreksi rasanya. Caranya kita rebus air sedikit,
Kemudian kita ambil, kita cicipin. Kalau masih kurang manis, kurang asin, atau kurang mericanya, bisa ditambahkan saat ini ya. Jadi dicicipin dulu ya. Nah ini cara mencicipinya, kita rebus air sedikit aja di panci sedikit. Nah ini kita rebus, kalau sudah mengapung berarti sudah matang. Kita cicipi kurang apa rasanya sehingga rasanya bisa dibenarkan. Tuh cantik kan? Nah ini teman-teman tadi sudah dicicipin, udah kita tambah apa yang kurang ya, sesuai dengan selera teman-teman. Nah sekarang cara memasaknya ada dua macam. Yang kalau langsung mau dimakan, ini yang paling enak sebetulnya. Nanti kita sendokin aja langsung digoreng. Kemudian kita potong-potong, nanti ditaruh di atas bakmi pangsit atau di atas bakmi goreng atau capcay ya. Nah sisanya kita akan kukus. Nah, waktu mengukus itu kalau di Indonesia digulung pakai daun, boleh, itu enak. Tapi kan kalau pas di luar negeri cari daun juga tidak mudah ya. Kali kalau tidak ada daun, biasanya orang pakai plastik, digulung pakai plastik. Tapi kalau plastik itu dipanaskan, katanya itu tidak sehat. Jadi saya juga tidak mau menggunakan plastik. Caranya saya akan menggunakan Pyrex. Ini yang tahan api, mangkok yang tahan api, yang akan saya kukus. Nah, saya akan semprot dulu dengan minyak ya, supaya tidak lengket. Oke, ini yang akan saya goreng ya, saya langsung goreng. Yang ini yang saya akan kukus ya, nih. Nah ini sebagian mau saya goreng ya, karena saya mau makan langsung. Ini pakai 2 sendok aja. Nah ini kita kukus ya, kira-kira 15 menit atau 20 menit tergantung besar kecilnya api ya. Nah ini udah matang ya. Nah ini untuk ngetes, ini pakai tusuk gigi, kita masukkan di sini. Nah ini kalau keluarnya udah licin, nggak lengket gini ya, berarti itu dalamnya sudah matang. Nah ini mesti kita tunggu dingin dulu, baru kita potong-potong, kemudian kita bungkus dengan plastik dan masuk di dalam freezer. Yang dikukus ini bisa disimpan lama, jadi kalau mau disimpan, ini kebetulan saya bagi 3 ya, terserah ya teman-teman mau bagi seberapa banyak. Teman-teman kalau udah dingin kita bungkus. Nah kemudian nanti masukkan di freezer. Kalau mau makan di defrost dulu atau dilelehkan, kemudian dipotong-potong, digoreng. Nah setiap saat butuh tinggal digoreng. Nah ini kan praktis sekali. Nah kalau teman-teman mau jual, ya udah dijual begini. Biasanya kalau orang jualan itu per kilo, 1 kilonya berapa begitu. Nah teman-teman, ini kekian ayam udangnya sudah jadi ya. Nah ini yang bisa dimakan begitu saja, dengan nasi juga enak, buat cemilan juga enak dimakan dengan saus cabai atau cabai botol. Kemudian yang satu lagi, nah itu saya sajikan di atas bakmi goreng. Nah itu bakminya itu bakmi Semarangan. Nanti lain kali saya buatkan videonya untuk bakminya ya. Nah kemudian yang ketiga ini yang dikukus. Nah yang dikukus ini yang mau disimpan di freezer. Nah ini sangat praktis karena kalau sudah di freezer seperti ini, sewaktu-waktu teman-teman mau memasak, ini bisa untuk campuran masakan-masakan macam-macam. Tinggal dikeluarkan, kemudian dipotong-potong dan digoreng. Nah teman-teman, ini masakannya sangat praktis dan mudah membuatnya serta enak dan quality restoran ya. Nah teman-teman silahkan dicoba dan jangan lupa
untuk like dan share resep-resepnya. Dan kalau teman-teman belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video baru yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.